Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Hari ini kita pelajari pada subtema 3, tema 2, kelas 5, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Di mana mengetahui informasi tempat. Kapan mengetahui informasi waktu. Siapa mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Mengapa mengetahui informasi alasan suatu hal dan bagaimana. Mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah, bacalah teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengetahui dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernafasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, dari teks ini kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Menggunakan kata tanya siapa? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernafasan. Nah, dari cerita tadi, kosakata baru dalam teks yang dapat kita temukan yaitu kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Nah, kosakata baru ini jika kalian tidak memahaminya, kalian bisa cari di KBBI, ya. Jadi kosakata baru ini sebaiknya kita bisa memahaminya. Selanjutnya, nah, selain dari teks, kita juga bisa menggunakan cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Jadi menggali informasi itu, selain kita dapat menggunakan teks atau bacaan, kita juga bisa menggunakan cerita bergambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu, nah coba perhatikan gambarnya. Ini adalah hanya sekedar gambar saja. Nah, ketika kita berikan narasinya, kita akan mengetahui apa sih cerita dari gambar tersebut. Nah, ayo aku antar kamu ke UKS, itu sebagai balon kata. Ya, balon kata itu untuk menegaskan cerita pada gambar tersebut. Kemudian ilustrasinya, ilustrasi adalah gambarnya. Gambarnya yang menceritakan isi dari konten gambar. Kemudian pada setiap gambar itu harus ada yang namanya frame atau panel. Nah,
setiap frame itu menggambarkan satu adegan cerita. Ya, setiap frame menggambarkan satu adegan cerita. Kemudian dari frame itu diberi batasan frame yang besar. Nah, nama antara frame yang kecil dengan frame yang besar itu namanya parit. Nah, dari sini akan ketemu namanya narasi, penggambaran, penjelasan, yaitu tentang latar, tempat, waktu, dan situasi. Jadi, dari gambar ini kalian bisa mengetahui bahwa kejadiannya ada di sekolah. Salah satu teman dari Nina jatuh, kemudian Nina membantunya untuk ke ruang UKS. Bagaimana informasi pada teks yang kalian baca agar mudah kita pahami dengan cara menandai. Jadi, menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Nah, kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi, untuk mempermudah suatu informasi, kita dapat menandai teks tersebut bisa menggunakan garis tebal di bawahnya, atau kalian menggunakan pensil pewarna, atau apapun yang bisa kalian gunakan sebagai penanda dalam bacaan. Nah, bagaimana menceritakan kembali isi teks? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga, rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Tadi kita belajar menggali informasi melalui teks dan cerita bergambar. Kita juga dapat melakukan penggalian informasi dalam poster. Nah, selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster, ya. Jadi, selain teks cerita bergambar, kita juga bisa melalui poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks, antara lain yang pertama adalah menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci, secara detail. Yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Nah, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya dengan cara membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Ya, jadi untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Tadi saya sampaikan membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Kemudian, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, tugas kalian yang pertama adalah carilah artikel dari koran atau majalah. Setelah itu kalian potong artikel atau dari koran atau majalah itu, kemudian tempelkan artikel tersebut pada buku PS kalian. Yang ketiga, temukan informasi pada artikel tersebut. Bagaimana cara mencari informasi? Jangan lupa kalian tebali hal yang penting pada artikel itu tadi dan kalian buat pertanyaan serta jawabannya. Yang keempat, ceritakan kembali isi artikel tersebut. Yang berikutnya, selain kalian mencari artikel, kalian cari poster. Boleh poster atau cerita bergambar, pilih salah satu. Kemudian, tempelkan juga pada buku PS kalian, dan dari situ temukan informasi pada poster atau cerita bergambar tersebut. Jangan lupa,
tulis pada buku PS kalian. Nah, selamat mengerjakan.